Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Ibu doakan semoga kalian semua sehat dan happy selalu ya. Selamat datang kembali di channel kita, dan selamat datang juga untuk teman-teman yang baru bergabung. Salam kenal ya. Di video yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang budidaya tanaman sayuran. Penasaran kan? Daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita ke materinya. Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi dong mendengar kata budidaya. Budidaya sangat erat kaitannya dengan segala jenis tanaman, mulai dari sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, sampai budidaya ternak hewan juga loh. Jadi teman-teman, kira-kira apa ya budidaya itu? Budidaya merupakan upaya memperbanyak sumber daya hayati yang biasanya terdapat dalam bidang perkebunan, peternakan, dan pertanian. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa budidaya ini berhubungan erat dengan alam. Di video pembelajaran kali ini, yang akan dibahas yaitu khusus budidaya tanaman sayuran saja. Budidaya tanaman sayur merupakan upaya memperbanyak tanaman sayur yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, terutama pada sektor pangan, yang artinya tanaman sayuran yang dibudidaya nanti akan diproduksi lebih lanjut sebagai bahan pangan untuk dikonsumsi sehari-hari. Kira-kira apa saja ya jenis-jenis tanaman sayuran yang bisa dibudidaya? Yuk kita simak. Tanaman sayuran yang dapat dibudidaya dikelompokkan berdasarkan bagian yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama adalah tanaman sayuran bagian daun, yaitu tanaman yang dapat dimanfaatkan daunnya. Misalnya, sayuran pakcoy, bayam, sawi, kangkung, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu tanaman sayuran bagian umbi, yang artinya tanaman yang dapat dimanfaatkan bagian umbinya. Contohnya ada wortel, kentang, dan lobak. Nah, kelompok sayuran yang ketiga yaitu tanaman sayuran yang dimanfaatkan bagian bunganya. Contohnya ada sayuran kembang kol, brokoli, dan bunga turi. Selanjutnya ada tanaman sayur yang dimanfaatkan bagian buahnya. Nah, kelompok tanaman sayur ini cukup banyak ya teman-teman. Contohnya ada sayuran tomat, buncis, cabai, terong, labu siam, dan mentimun. Kemudian ada bagian sayuran yang dapat dimanfaatkan tangkai daunnya. Misalnya, ada daun bawang dan seledri. Lalu ada juga tanaman sayur yang dimanfaatkan bagian umbi lapisnya, yaitu ada bawang merah dan bawang bombay. Nah, ada juga nih sayuran yang dimanfaatkan bagian bijinya, yaitu ada kacang merah, petai, kenari, dan biji bunga matahari. Nah, yang terakhir, tanaman yang bisa dimanfaatkan bagian batangnya, yaitu sayuran asparagus, rebung, dan kailan. Nah, itu tadi jenis-jenis tanaman sayuran yang dapat dibudidaya. Ternyata sangat beragam ya. Setelah tadi dijelaskan mengenai pengertian dan jenis-jenis tanaman sayuran, selanjutnya ada sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran.
Dalam proses budidaya, kita perlu memperhatikan sarana produksi, sehingga kegiatan budidaya yang dilakukan akan menghasilkan sayuran yang berkualitas baik. Nah, berikut ini bahan dan alat yang dapat digunakan pada proses budidaya. Bahan yang digunakan terdiri dari benih atau bibit, pupuk, pestisida, dan media tanam. Lalu ada alat yang dapat digunakan, yaitu garpu, skop, cangkul, sprayer, koret, dan gembor. Penggunaan alat dan bahan tersebut dapat disesuaikan dengan jenis tanaman yang akan dibudidaya. Selanjutnya ada tahapan budidaya tanaman sayuran. Yang pertama ada tahap pembibitan. Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat benih yang baik. Benih harus bersih dari benda asing dan memiliki daya kecambah minimal 80%. Tahap pembibitan terdiri dari penyemaian, pemeliharaan, pengecambahan, penyapihan, dan pindah media tanam. Yang kedua ada tahap pengolahan tanah. Pada tahap ini, tanah digemburkan dan diberi perlakuan agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman. Penggemburan tanah dilakukan dengan mencungkil tanah menggunakan cangkul atau garpu. Yang ketiga, ada tahap penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan penyemaian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam tiap benih atau bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Yang keempat, ada tahap pemeliharaan. Pemeliharaan dilakukan dengan melakukan kegiatan menyiram, menyiang, memupuk, memberikan obat, atau cairan pestisida. Selanjutnya, ada tahap pemanenan. Pada tahap pemanenan ini dilakukan pada waktu yang tepat, sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Pemanenan biasa dilakukan secara manual, dan pada saat memanen perlu kehati-hatian agar kualitas panen tetap terjaga. Dan yang terakhir ada tahap pasca panen. Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Karena tanaman sayuran memiliki kadar air yang tinggi, sehingga mudah rusak atau busuk. Tahapan pasca panen meliputi pengumpulan hasil panen, penyortiran dan penggolongan berdasarkan ukuran dan umur tanaman, dan penyimpanan hasil panen di tempat yang bersih dengan kadar air tertentu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai budidaya tanaman sayuran. Ternyata banyak sekali ya yang perlu diperhatikan untuk melakukan kegiatan budidaya agar sayuran yang dihasilkan menjadi sayuran berkualitas baik. Nah, teman-teman, kira-kira lebih suka budidaya tanaman apa sih? Komen di bawah ya. Sekian materi pembahasan tentang budidaya tanaman sayuran. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Kalian juga bisa like kalau suka videonya, dan bisa komentar kalau ada yang mau ditanyakan. Teman-teman harus janji untuk selalu sehat dan semangat ya. Terima kasih telah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Bye-bye!